Sebenarnya Maligin lah yang memimpin pasukan Mataram. Ya memang ada pemimpin pasukan Mataram, tapi dia rapat namanya di Rum. Namanya RUM, itu Rum. Rum itu yang sekarang menjadi pendopo wali kota ya, sebelah barat kantor gubernuran apa? Iya betul, ya. Sebelah ya. Itu namanya Rum. Kan kalau di timur itu kantor gubernuran itu Puri. Ya. Nah itu Rum. Sana. Di situ putra mahkota kumpul di situ. Itu namanya komplek Rum. Iya. Karena banyak orang nggak salah menginterpretasikan Rum sebut di sana sini. Nah, itu Rum. Itu. Disitulah Maligin juga tinggal, bermarkas di situ. Nah, kan? Saya ngomong ini, cerita ini by data ya. By data. Apa namanya, perang tadi terakhir, bagaimana literasi kita akhirnya banyak di Belanda, itu gimana ceritanya gitu? Ya itu tadi kan karena satu literasi tentang itu karena budaya orang-orang itu budaya mencatat. Iya. Ya kan? Budaya kita nggak ada yang mencatat, hanya mengingat saja. Iya. Bagaimana kita mau pelajari literasi yang orang mengingat? Tentu yang kita pelajari catatan kan. Orang itu dan semua ada di sana memang. Memang selain ya orang-orang dulu kita juga membuat catatan seperti di lontar itu di bawahnya, dan para yang ikut dalam ekspedisi itu memang membuat catatan-catatan sendiri. Ya, maksudnya apakah itu kan Belanda tadi mengalami kekalahan yang sangat besar, atau apakah ada di awal ya? Di awal itu apakah mereka ada niat untuk misalnya menghapus jejak kekalahannya seperti itu? Nggak bisa Ya. Ketika dengan itu membawa semua benda literatur dan segala macam itu apakah nggak bisa? Bukan ya? Mas Ajar bayangkan di zaman itu ya, yang komunikasi tidak ada ini, wartawan itu sudah ada. Wartawan sudah ada. Iya. Jadi berita pertempuran yang Belanda kalah itu bukan hanya diketahui oleh Belanda, di Canberra, di London sudah ditulis di berita di harian di sana. Cuman memang tidak bisa hari itu. Iya. Ya, 3-4 hari atau 5 hari kemudian baru ditulis gitu. Baru ada. Bagaimana mereka mau nutupin? Iya betul. Sudah tersebar. Dan jangan lupa, ketika perang itu terjadi, Lombok ini kan bukan negara tertutup, bukan pulau yang tertutup. Iya. Artinya banyak sekali orang asing yang sudah ada di Ampenan. Di sini sudah banyak sekali. Makanya ketika mau perang dulu, ketika mau nyerbu itu, Belanda kasih pengumuman. Wahai orang-orang asing, harap menepi dulu ya, jangan keluar rumah, jangan apa. Jadi ada pengumuman, ada bukti pengumumannya tuh ada. Wah, iya. Oke, permakluman dulu. Permakluman dulu. Belanda juga kan nggak berani. Jangan bayangkan dulu itu, jangan seperti membayangkan itu negara kuno apa. Zaman dulu seperti sekarang. Jadi negara itu hati-hati kalau warga negara lain yang ikut terbunuh karena akan ada masalah diplomatik semua. Ya masalah baru. Ya. Contoh ketika Maligin ditahan Belanda di Surabaya, pemerintah Rusia ikut mau campur tangan. Nah, ini salah satu tokoh yang juga menarik perhatian saya ini, Maligin ini. Panjang ini kita ngobrol. Ya, saya kan cuma bisa menjawab, terserah yang nanya aja. Saya yang dilema nih mau bahas yang mana, saking random sekali. Semuanya menarik sekali untuk dibahas gitu. Maligin ini sendiri, bolehlah ya kita bahas sedikit tentang Maligin ini, apa hubungannya dengan Lombok gitu. Jadi Maligin ini dulu adalah seorang petualang lah ya. Asalnya sebenarnya Maligin ini dari mana? Di zaman dulu kan belum ada negara-negara Balkan tuh masih utuh ya, jadi masih di bawah Rusia. Di era tahun 1890 masih di Rusia. Kalau sekarang dari Moldova, udah pecah negara itu jadi Moldova. Nah, Maligin ini ya seorang, zaman dulu tuh sudah pelaut pasti nanti merangkap jadi bisnismen ya. Dia mengembara, berpetualang seperti itu. Sampai akhirnya dia dari koneksi dia di Singapura, orang Belanda, saya kenal orang di sana, kamu bisa ke Lombok, saya kasih bawa surat saya inilah. Ya, seperti itu. Nanti kamu bisa ketemu sama residen di Banyuwangi gitu kan, yang masuk kan dulu. Nah, akhirnya ya itu sampai ke Lombok. Ya, dulu kalau kita baca data semua dengan pertunjukan sulap, dengan pertunjukan apa, dia mengimpresi Raja Lombok kan. Nah,
Dan Raja Lombok tertarik ketika itu Raja Mataram, dan kemudian ya dia jadi terbina hubungan yang sampai dia menjadi orang kepercayaan yang diutus oleh pemerintah Kerajaan Mataram waktu itu untuk mensuplai perdagangan luar negeri dan juga senjata, amunisi ya, semua seperti penting jadinya. Penting, jadi orang penting. Jadi bahkan sampai terakhir kedudukannya dia adalah penasihat militer dia untuk Raja Mataram. Nah, ketika perang terjadi ini panjang lagi kalau cerita Maligin ini udah panjang sekali. Boleh. Termasuk kisah cintanya juga sangat menarik sekali itu. Jadi kalau Maligin itu, jadi ketika perang terjadi dia mengambil senjata di Singapura. Oke. Ketika itu bersama dengan Belanda udah mengattack Mataram. Disuplai ke kerajaan. Untuk bawa ke kerajaan. Kerajaan ya. Kapalnya terdampar sampai dicegat di Belanda sampai terdampar dia sampai dia terdampar di sebelah Bali Utara lah ya. Sampai hari ini dia lari ke Karangasem. Akhirnya dia dengan sedikit senjatanya karam, sebagian senjata masih bisa dia selamatkan. Dia datang ke Mataram. Dia datang ke Mataram, dia kaget situasi sudah siap pertempuran di Cakranegara itu. Oke. Ya. Sudah serangan kedua Belanda itu. Kedua itu ya. Sudah siap. Nah, sebenarnya Maligin lah yang memimpin pasukan Mataram. Ya, memang ada pemimpin pasukan Mataram, tapi dia rapat namanya di RUM. Namanya RUM, itu RUM. RUM itu yang sekarang menjadi pendopo wali kota ya, sebelah barat kantor gubernuran apa? Betul, ya? Sebelah ya. Itu namanya RUM. Kan kalau di timur itu kantor gubernuran itu Puri. Ya. Nah, itu RUM. Sana. Di situ putra mahkota kumpul di situ. Itu namanya komplek RUM. Iya. Karena banyak orang nggak salah menginterpretasikan RUM sebut di sana sini. Nah, itu RUM itu. Disitulah Maligin juga tinggal, bermarkas di situ. Nah, kan? Saya ngomong cerita ini by data ya. By data ya. Berdasarkan data. Baik data catatan itu, bahkan ini yang jarang orang baca. Saya membaca BAP persidangan. Ada BAP ada. persidangan. Ya. Kalau orang mau cari ada. Saya punya di Surabaya. Kan Maligin akhirnya setelah selesai perang kalah, semua kan lari, tertangkap kan. Itu ditahan di Surabaya. Oh, di BAP di sana. Iya, di BAP dan di sidang berkali-kali melarikan, dimasuk rumah sakit melari. Jadi Maligin masuk penjara, ditahan di rumah sakit, melarikan diri, hilang, ketangkap lagi, sidang lagi. Itu sidang saksi-saksi dari Lombok itu didatangkan. Saya ada foto juga banyak. Bagaimana orang-orang Lombok yang saksi-saksi itu dibawa ke Surabaya, jadi saksi di pengadilan di sana. Kan untuk menjelaskan bagaimana peran serta Maligin ini. Ya itu singkat cerita Maligin dihukum mati. Tapi seperti tadi lagi karena campur tangan Rusia, akhirnya diputuskan dia dibebaskan. Tapi dia dikembalikan ke rumahnya dia di Rusia sana, dan tidak boleh di sana, dia dijaga sama polisi sana. Kamu bebas tapi tidak boleh keluar dari kampung. Jadi tahanan apa? Tahanan kota lah, tahanan apa lah. Itu. Dan dia nggak boleh kembali ke Indonesia, strict nggak boleh kembali ke Indonesia. Nah, yang menariknya setelah berapa lama di sana, Maligin melarikan diri. Kembali ke Indonesia. Nah, ini ada kaitannya kan, orang juga bilang ngapain sih Maligin? Iya. Seberbahaya itu loh. Seberbahaya itu dan mau bertarung untuk negara entah berantah kan? Iya. Ternyata Maligin ini ada hubungan percintaan dengan putri keluarga raja lah. Ya, keluarga dekat. Putri raja langsung. Bukan putri raja, keluarga dekat lah. Keluarga dekat raja. Sangat dekat sekali. Nah, si putri raja inilah yang membantu membebaskan Maligin melarikan diri waktu di Surabaya itu. Kan ketika itu kan saksi-saksi kapal semua dibawa. Salah satu dia ikut juga ke Surabaya. Nah, dia membebaskan. Ternyata ikut diam-diam gitu. Ikut diam-diam. Maligin kan hanya ditahan di sana kan. Apa yang membuat dia melarikan diri lagi dari tanah airnya tadi? Karena dia mencari perempuan. Istrinya dia. Ini yang nggak banyak orang ketahui cerita itu. Dan saya salah satu orang beruntung di antara sekian banyak orang. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kalau saya klaim hanya saya yang tahu sendiri kan kadang-kadang nggak adil ya. Iya. Nah, ya, mungkin saya salah satu dia yang tahu di mana kuburan
Malikin. Istrinya. Iya, istrinya Malikin di Bali. Dan saya sudah sampai ke sana. Wow. Ya. Bahkan saya ini kalau bicara tahun lagi saya lupa ya. Namanya siapa? Siti Maligin. Nama tengah saya lupa persis. Muslim berarti. Iya, dia pakai nama itu. Pakai nama itu. Iya, Siti terakhir ketika dia meninggal. Ya, seperti itu. Nah, saya juga udah sampai ke rumahnya Maligin juga di Puskani di Moldova sana. Wow. Nah. Ini benar-benar menggali kuburan. Ya ini tadi karena ini kan ini ajaran Alphonse itu kan bikin kita jadi kayak orang gila. Iya, betul. Iya kan? Mungkin kalau Aji pernah ngikutin zaman dulu saya masih aktif di Facebook gitu ya. Saya keliling Asia Tenggara, semua nyusurin jejak ya. Semua. Memang saya bilang, ya kalau cinta sejarah kita memang kayak orang gila. Buang-buang duit sendiri. Iya kan? Kayak orang kurang kerjaan aja. Nah, jadi pengen dibilang kalau mau jadi ahli sejarah harus kaya. Nah, saya bilang iya kalau bisa ya. Iya kalau bisa harus. Jadi biar bisa pergi kemana lah. Sekarang saya kadang-kadang saya bilang, bagaimana orang yang nggak pernah terjun ke lapangan menyusuri data-data, tiba-tiba bicara seolah dia paling tahu tentang, gimana? Kan kita ketawa aja nih. Oh gimana gitu ya? Saya ingat dulu itu saya dari Turki, masih ada waktu saya bisa terbang ke ini ceritanya asik lagi kalau saya bicara detailnya ya kan? Saya terbang ke Odessa sana, ke Moldova itu ya saya sempatin. Baca Maligin itu. Iya, cari Maligin. Tapi kalau saya ceritain nanti nggak nyambung karena saya pernah waktu saya pergi, kalau Mas Haji ikut baca catatan saya pernah ketika ke Singapura ketemu seorang gadis yang dari negara yang sekarang sedang perang sama Rusia apa tuh? Ukraina. Ukraina. Orang Ukraina cantik-cantik. Saya jadi teman baik. Saya ketemunya di Singapura karena dia juga waktu itu lagi bikin tesis sedang cari data di Singapura. Dia nggak tahu cara cari data, saya ngajarin dia. Ini kita berteman baik gitu. Nah, ketika saya di Turki saya bilang, aduh gimana saya masuk situ ya? Kan dia berbatasan dengan Moldova itu dengan Turki. Iya. Dan di Moldova itu nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Paling negara yang paling tidak banyak orang bisa bahasa Inggris. Jadi saya harus cari penerjemah. Saya telepon dia kebetulan lagi di Odessa. Nah, itu berbatasan. Terus saya sama dia naik mobil, ditemani sama dia saya nyebrang ke Moldova. Nah, boleh ya cerita sedikit ya? Boleh. Nah, boleh enggak ya? Di Moldova itu saya tahu ada keponakannya Maligin, namanya George Maligin. Dia bikin yayasan. Yayasannya Yayasan Vasily Maligin. Dia kantornya di Chisinau. Chisinau itu ibu kotanya Moldova. Saya mampir ke sana tapi kantor itu udah tutup. Mungkin karena nggak banyak operasionalnya apa, dia mau lakukan apa dia bingung ya. Akhirnya saya langsung ke yang nginep semalam, saya ke kampungnya dia di Puskani itu. Nah, di sana juga banyak, tapi tidak banyak data yang saya gali karena memang orang sana tidak tahu. Tapi paling nggak saya udah sampai ke rumah dia, ketemu sama keluarganya, ada foto saya bersama keluarganya. Tapi inti garis besar yang saya cerita, begitulah kita berjuang mencari data, berjuang. Kalaupun juga tidak mencari, kita juga memverifikasi data yang sudah kita miliki kan gitu. Iya betul. Itu dia. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi saya cuman kalau cerita gini saya ingin bilang Mas Haji, beginilah kita gilanya kita ya. Cara kita berjibaku mencari data, mencari itu gitu. Ya, tapi yang saya heran itu mungkin teman-teman juga ini ya, kenapa dari sekian banyak, apakah itu emang dilakukan emang untuk ya kita tahu pasti untuk kepuasan sendiri, maksudnya bukan untuk mencari validasi, tapi kenapa tidak mau terbuka gitu loh Pak? Tidak mau terbuka? Maksudnya di apa namanya? Ya mungkin pertimbangan tadi itu mungkin ya. Jadi begini, itu kan tanggapan orang awam. Iya, awam maksudnya. Ya, orang awam, masyarakat publik yang begini bilang tidak. Saya cerita dulu, di balik layar, LHS itu banyak membantu orang jadi dokter, jadi orang jadi master banyak. Iya. Mereka rata-rata kontak melalui inbox. Ya namanya orang tadi kan saya bilang, orang nggak mau melayani debat kusir yang kalau mereka lebih baik inbox saja. Minta data ini kita suplai. Karena untuk kepentingan akademik kita pasti suplai. Tadi saya bilang kita capek doang kalau melayani orang-orang yang nggak punya basis data terus berdebat, diajak debat.
Yang kita ngomong mereka ngotot-ngotot aja nggak punya data. Nah jadi seperti tadi saya bilang kan, saya sudah cerita sama Mas Haji bahwa kalau kita lost data tuh orang nggak siap mentalnya juga untuk bagaimana memperlakukan sejarah. Pertimbangan itu ya. Jadi harus pelan-pelan. Jadi kalau tadi bilang tertutup, enggak ya. Mas Haji sekarang mau ngajak saya ngomong, ini tertutup nggak? Terjadi. Iya kan? Enggak. Iya. Nggak ada. Semua enggak. Cuman kita mau ke orang yang tepat, yang kita nggak, yang dia bermanfaat dan tidak wasting time. Kita hanya melawan orang-orang yang nggak punya basis data, basis akademiknya nggak ada. Kenapa? Jadi kalau mau silakan aja nih. Tapi kalau orang-orang di kalangan saintifik kita bagi semua data. Kalau memang memerlukan, kita siap bantu. Kita siap bantu. Dan kita semua ada standarnya. Nggak bisa cuma ngomong minta, tulis surat karena resmi. Iya, betul. Jadi kita juga punya file catatannya. Kalau cuma ngomong, saya minta cuma kontak kalian, kita nggak ngelayan nih. Karena semua orang bisa ngaku-ngaku saya mau disertasi kan. Terus sekali apalagi kalau sekedar posting di Facebook misalnya tinggal copy paste. Oh lah, itu kita nggak mau. Tiba-tiba udah diposting seulang sama orang lain gitu. Jadi hanya orang-orang yang nggak ngerti, yang nganggap kita tertutup. Enggak, kita di balik layar tuh kita sibuk ngelayani permintaan orang-orang itu. Iya. Terbuka itu. Terbuka itu ya. Cuman memang harus terstruktur, ada alasan ada alasannya yang jelas gitu loh. Lu begini kan, kita ini bukan lembaga, kita ini juga maksudnya punya mengeluarkan daya upaya lah tenaga, pikiran. Kita ada pengorbanan. Kita nggak minta duit. Tapi kita butuh ikuti quote metodologi akademik, kasih referensi, penghormatan ke orang yang sudah susah payah itu ya. Menghargai waktu, tenaga. Iya, cukup dengan mengatakan sumber referensinya dari ini. Iya kan? Itu udah paling ringan gitu. Sudah itu aja, nggak ada yang ngeluarin dana kan? Iya. Tapi karena masyarakat tidak pernah gitu, mereka mengambil data dari kita, dapat info. Nanti mereka menulis, mereka sendiri yang paling tahu. Bertujuan untuk views doang gitu. Padahal kita bukannya keberatan dengan tidak keberatan secara personal gitu ya. Artinya nggak baik, bukan. Kalau seperti itu yang terjadi dan kita biarkan, saya sebagai seorang saintifik, sebagai ilmuwan, saya membiarkan orang melakukan hal yang tidak benar. Betul sekali. Jadi tanggung jawab akademik saya, saintifik saya itu mengatakan enggak, dia harus diajarkan bahwa dia harus menulis referensinya dari sini. Jadi bukan karena saya keberatan dia mencuri data, enggak. Karena saya gagal dong sebagai akademisi. Ada rulesnya. Ada rulesnya. Kamu harus tulis dia referensinya. Biar dia ganti memperlakukan data-data orang sama seperti itu. Iya. Jadi inilah kadang-kadang edukasi juga, tidak sayang. Edukasi bahasanya namanya tidak sayang, tidak kenal, tidak sayang ya. Orang cuma punya berprasangka saja. Itu tuh yang harus diketahui sama orang-orang ya, bahwa CHS itu nggak tertutup sebenarnya, nggak tertutup, kita terbuka dan yang memerlukan akan dengan senang hati untuk yang penting dengan rules tadi. Dengan rules tadi, karena itu cara kita bagaimana kita menghargai dan mengedukasi masyarakat. Begitu caranya. Nanti Anda datang ke LIPI memang begitu caranya. Nah, seperti itu ya. Jadi biar mereka terbiasa, memang itu rulesnya. Gitu. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Dan ngomong-ngomong, kita kembali ke Prof. Alphonse tadi kita pernah jalan sama Prof. Alphonse. Saya senang sekali kita sempat ngobrol, walaupun itu pertemuan pertama dan terakhir saya waktu itu. Tapi rasanya itu mendapatkan kayak guyuran pengetahuan sejarah, apalagi kita langsung berjalan dengan orangnya langsung gitu. Dan kemudian pada tanggal 11 Juni kemarin ya beliau akhirnya berpulang ya, dan sangat sedih sekali karena saya punya harapan untuk bisa bertemu lagi gitu. Tapi tidak kesampaian ya. Dan bagaimana bisa diceritakan Pak hari-hari terakhir mungkin sama Prof. Alphonse kemarin? Beliau dan jadi saya dengar ada harap beliau juga pengen tinggal di Lombok pada akhirnya. Iya. Saya juga sebenarnya kan hadir hari ini, Mas Haji beruntung aja ya. Iya, beruntung sekali saya. Ya, karena saya juga hadir ke Lombok karena acara beliau tadi malam ya, karena beliau untuk menghargai beliau dengan acara tribut yang diadakan tadi malamnya untuk menghormati, menghargai beliau. Saya sebenarnya punya dua pilihan kemarin. Saya akan langsung terbang ke Phnom Penh atau saya ke Mataram dapat tawaran. Tapi setelah lama pertimbangan, mungkin menurut saya Alphonse, saya manggil dia Alphonse, maaf bukan merendahkan karena saya udah terbiasa. Alphonse mungkin saya pikir akan lebih senang mungkin dia akan bilang, udah kamu datang ke Lombok aja lah, jangan urus saya bisa, karena memang dia selalu begitu. Ya udahlah, kamu teman-teman kamu urus dulu lah.
saya udah bisa ngurus diri sendiri. Itu kebiasaan Alfons. Dan saya ingat saya bilang, oke lah, saya datang aja dah ke Lombok untuk acara ini tadi malam itu ya. Nah, itu ya. Nah, Alfons memang dekat. Hari-hari terakhir saya kan ketika Alfons habis kunjungan ke Lombok dulu yang masa jalan-jalan itu kan Alfons akhirnya ya kita juga kebetulan pengurus LAS habis waktu itu, terus Alfons juga sudah siap mau. Akhirnya di Ubud itu di Bali kita resmi dia jadi direktur, dia minta mau disanggup jadi direktur LHS. Jadi sampai sekarang jabatannya dengan Alfons sudah meninggal, jabatan direktur masih kosong nih. Masih kosong ya. Nanti kita lihat siapa lagi yang tepat ya. Dan dia, nah salah satu programnya dia adalah mau menerjemahkan kembali semua buku-bukunya dia yang ada ya. Dan semua copyrightnya diserahkan ke LHS untuk bisa menerbitkan kapan saja ya. Termasuk dia minta ada edisi revisi tentang buku yang sudah sangat populer di Lombok ini. Buku apa, Penaklukan itu? Iya, Lombok, Penaklukan. Itu buku yang sangat bagus. Doni menerjemahkan dengan sangat bagus. Cuman memang saya ada, karena saya juga punya buku aslinya ya, buku edisi Inggrisnya. Saya pernah ngomong sama Alfons, yang ini ada 1-2 lah yang tidak pas atau mungkin ada kesalahan, ada ketidaksengajaan yang dampaknya satu kata, tapi dampak itu membuat terbalik anunya itu. Nah, saya bicara sama Alfons, ini gimana? Terus kamu bagaimana, mau dibiarkan? Enggak. Saya harus revisi. Kita harus bikin terbitan revisi. Karena dia bilang, saya akan bertanggung jawab untuk setiap kata yang ada di buku itu. Saya sudah hitung semua kata-kata itu. Jadi tidak ada kata yang salah. Saya pilih kata itu jadi. Luar biasa ya. Jadi artinya kita kabar baik ini kan, buku-buku ini akan. Oh ya, kita akan itu jadi salah satu itu program dia sebagai direktur LHS ya, akan menerbitkan undang. Kemudian saya bersama Alfons juga mengajak, dia akan terbitkan di jurnal ilmiah. Saya sudah selesaikan bersama Alfons penulisan tentang Dinda Aminah. Ya, nah ini contoh bagaimana Alfons dan LHS itu selalu menulis tentang data-data baru. Tidak pernah ada tentang orang menulis Dinda Aminah kan. Betul. Kita riset tentang Dinda Aminah. Itu sebenarnya sama seperti saya bilang, kita menggali data di kuburan lagi nih. Setengah mati kan. Ya, itu. Selain Dinda Aminah sudah jadi, kemudian kita rencananya sama Alfons tuh membuat dokumenter tentang Josh Peacock King. Alfons tuh orang yang sangat ingin lebih dalam. Apalagi karena saya berhasil menemukan data dulu dia hilang data itu setelah King pindah dari Lombok, udah hilang datanya. Padahal Josh King itu adalah orang pertama yang menemukan batu bara di Kalimantan dan pengusaha batu bara pertama di Kalimantan. Iya. Wow. Jadi orang yang dari pengusaha Lombok yang itu. Berapa lama dulu di Lombok ya? Lama sekali. Iya, dari tahun 1989, 1838 sampai 1850 berapa lah. Ini tentang Josh King menarik. Kalau pertanyaan tadi itu ya, ini melebar terus cerita ini. Panjang banget. Ini butuh berpart-part ini. Iya, Josh King itu orang yang admiral sekaligus jenderal lapangannya Raja Mataram ketika perang saudara itu. Dia ikut berperang, ikut bertempur. Dia pemimpin pasukan yang ikut terjun di lapangan, ikut membopong ketika raja kena tewas tuh. Josh King yang ikut. Oh, Josh King jadi di pihak Raja Mataram. Waktu ngalami Singasari. Akhirnya dia yang melatih tentara itu, dia yang melatih semua ini. Semua dia ikut bertempur langsung ya. Udahlah, segala-galanya lah. Makanya dia sangat dipercaya sama raja. Tidak ada orang asing bisa datang ke Lombok, termasuk Belanda, utusan, tanpa harus didampingi Josh King. Wow. Jadi dia apa istilahnya? Tangan kanan atau apa udah? Iya. Pokoknya udah sedekat dalam bikin perjanjian pun Josh King harus tangan. Jadi saksi. Ya. Wow. Jadi Josh King ini sangat orang Nah, ini lebar-lebar lagi, tapi memang harus tokoh-tokoh yang apa ya, kalau dalam pikiran orang yang visualnya sinema itu. Ini bisa bayang dengar ceritanya udah berputar kan. Udah. Nah itu. Jadi Josh King itu seperti itu ya.
Nah, karena Josking yang jadi pemimpin pasukan ini, ketika Belanda ingin perang Jagaraga, menggempur Bali, Singaraja, Ya. pertama kan kalah, gagal, berkali-kali Belanda gagal. Tahu nggak akhirnya dia panggil? Dia minta Josking. Mungkin kira-kira gitu ya. King, kamu kan yang melatih tentara Bali nih di Lombok nih ya. Pasti kan tahu kelemahannya apa. Lah Josking diundang ke sana dan dikasih tahu sama Josking. Begini caranya ngelawan, ini kelemahannya ini. Menang Belanda. Nah, lagi kembali gitu. Begitu sebenarnya Josking ini orang kalau menurut saya sangat hebat ya. Kadang-kadang romantisme cerita ini luar biasa Mas Agi. Coba bayangkan tentang sinematiknya tadi itu ya. Dia tahu karena Josking terlalu tinggi jabatannya ya, sangat dipercaya raja gitu ya. Belanda ini sudah jadi bilang, oh ini bahaya nih. Ini dia orang Inggris bisa menguasai Mataram kan? Mataram ya. Nah, dan Josking sadar tentang itu. Dia tidak ingin karena keberadaannya dia nanti Mataram digempur sama Belanda. Iya. Karena takut Mataram berpihak ke Inggris ya. Nah, Josking akhirnya itulah kalau orang nggak ngerti dia nggak biasa-biasa aja dia mengorbankan diri demi menyelamatkan Mataram. Lebih baik saya yang pergi daripada Mataram harus digempur. Akhirnya ini nggak pernah ada orang tahu tentang begitu itu. Jadi dia pergi karena kecintaannya dia. Iya. Jadi dia malah korbankan dirinya biar sudahlah, biar ini tetap aman. Seperti itu. Padahal sudah memberikan segala-galanya dia berikan ya. Dia mengajari ini, dia yang bikin maju Mataram kan dia. Itu luas lagi ya. Mataram itu sebenarnya sudah dibangun oleh Gusti Wayantaga. Gusti Wayantaga itu sekitar tahun 17 sekian ya, biar saya nggak salah menyebut angka, lebih baik saya mengatakan 17 sekian. Itu orang pertama yang membangun kota Mataram. Mataram namanya. Iya, Mataram sudah dikenal orang sebagai Mataram juga saat itu. Ya. Sudah mulai dibangun, itu ada dalam catatan Belanda juga. Dan yang menarik dari Gusti Wayantaga ini, dia punya darah Sasak dan Bali. Wow. Jadi kalau ada orang bilang ya dibangun oleh orang Bali, enggak, Gusti Wayantaga itu punya darah Sasak juga. Kemudian sampai pada tahun mulai lebih agak modern ketika akhirnya putra-putri pewaris dari Gusti Wayantaga itu terpecah, akhirnya membangun kerajaan-kerajaan tadi ada Pagesangan, Pagutan, Sengkono, semua Mataram, Singosari itu pecahan dari turunan ya Gusti Wayantaga. Jadi semua itu tertata, termasuk mereka menggunakan kosmologi Hindu karena raja Hindu kan. Ya. Mereka cara membangun puri itu dengan menganut pada satu aturan yang namanya Catuspata. Bahwa ada perempatan agung. Selalu puri itu akan berada di perempatan agung.